Halo semua, selamat datang di podcast CBA, cerita bareng aliens. Ini ada kakak cewek nih. Siapa namanya? Siapa dulu? Perkenalkan diri, Kak. Halo, suaraku ada? Ada, Kak. Masuk, masuk. Namaku Rani, aku dari Kalimantan Wow. Timur, di Berau. Ya, aku dari Paris. Aku Paris, Paribau? Paribau dan sekitarnya. Paribau di mana? Bagian Ya, mana di Paribau? kampungnya, Kak. Iya, aku tahu. Aku lo sering ke Paribau soalnya ada om aku di sana, saudara bapakku. Orang Lampung ya, Bah, Kak, ya? orang Kalimantan. Kemarin aku dari sana. Cerita, Kak. Kami bakalan diem. Kalian mau cerita yang mana? Horor aja enggak sih? Ini cerita horor di tempat kerja aku yang aku yang alami sendiri. Aku kerja sebagai admin catering, tapi aku baru-baru resign. Aku pertama kali kan, aku sebenarnya bukan asli Kalimantan, coy. Aslinya Sulawesi. Mantan aku sekarang menetap di Kalimantan, udah 2 tahun. Udah aku ceritain, aku sih yang alami sendiri pengalaman horor di tempat kerja aku. Kalian tahu Rantau Panjang kan? Di situ aku kerja. Wah, Di situ ada catering tahu. oh kakaknya kerja di catering gitu, Kak. Udah, Kakak. Lanjut, Kak, ceritanya, Kak. Pertama kali itu aku ngalamin pengalaman horor di sana di bulan 4 kemarin. Takutnya. Itu iya baru. Itu pas malam. Malam itu kan aku lagi lembur. Aku janjian ada Zoom meeting sama vendor catering kami. Nah, terus aku minta ditemenin sama teman aku di office kan. Terus malam itu aku lagi fokus siapkan data-data yang mau aku pakai buat Zoom meeting sama vendor. Tiba-tiba, tahu nggak, di meja aku tiba-tiba ada tangan muncul, kayak bayangkan meja terus tiba-tiba ada tangan dari bawah langsung nempelkan di atas meja. Iya, pokoknya dari bawah meja aku, kan meja aku itu kan mejanya alasnya kaca kan. Nah, terus tiba-tiba dari samping meja aku itu tiba-tiba kayak muncul tangan besar hitam. Ih, makanya. Terus teman aku ini yang temenin aku itu kan dia langsung notice kan. Dia langsung bilang, "Ih, itu apa, Ran?" Terus aku bilang, "Oh, lihat kah?" "Ah, apa?" "Iya." Tapi aku ndak mau, sebenarnya aku ndak mau kayak pedulin kan karena aku tahu. Aku sudah lihat dengan jelas, malah teman aku ini kayak langsung notice, dia ngomong, "Ih, itu apa?" Terus aku bilang, "Loh, kamu lihat?" "Iya." Terus aku alihkan kan pusat perhatian dia, aku bilang, nggak usah pedulikan, itu kayaknya barang aku yang jatuh." Terus nggak lama suasana di office itu kayak langsung tiba-tiba hawanya beda. Nah di situ aku aku sama teman aku sudah kayak parnoan kan, teman aku bilang, ini sudah ndak benar, ayo kita pulang aja ke mes. Aku bilang, ya udah ayo kita pulang. Jadi aku langsung telepon kan vendor yang apa, ya,
Terus aku langsung telepon kan vendor aku, bilang, "Bisa Kak, Zoom meeting-nya kita alihkan ke pagi, soalnya aku dapat gangguan di office." Nah, orang vendor ini ya kan, terus aku keluar, aku ketemu sama koki, bapak-bapak. Nah, bapak koki satu ini kayak dia itu punya kemampuan yang kayak bisa lihat sesuatu yang kasat mata gitu. Nah, dia nanya ke kami, kan dia mau ke kantor. Dia nanya, "Loh, kok kalian pulang tumben?" Terus aku bilang, "Di kantor ada sesuatu, Pak. Tadi kami lihat di mejaku tiba-tiba ada tangan muncul." Nah, terus bapak itu langsung masuk ke ruangan aku. Terus dia tiba-tiba duduk di tengah ruangan aku, kayak duduk menghayati hawa di dalam itu. Nah, tahu nggak lama dia duduk, dia langsung berdiri keluar dan tiba-tiba langsung muntah. Terus, "Kenapa Pak? Kenapa muntah?" Dia bilang, Malah "Udah nggak kalian pusing. pulang, udah kalian pulang, dia ada di dalam." Nah, terus si bapak ini langsung ke dapur kan. Pusing bener malam ini gua. Ternyata sosok yang aku lihat itu ngikutin si bapak ini ke dapur. Astagfirullah. Iya, aku lihat sama sama teman. Nggak lama itu aku pulang, udah kayak besoknya sudah aku masuk kerja lagi, aku kayak jalani lagi rutinitas aku, kesibukan aku. Tapi mulai dari semenjak malam itu aku lihat sosok di kantor itu, aku sudah kayak mulai mengalami kejadian horor. Ih, seremnya. Nah, Jadi kayak ditandain gitu ya, Kak? apa? Iya, belum. Pernah satu kali di lokasi KKN aku, tapi itu udah lama banget kan, di tahun 2023. Nah, terus semenjak aku sudah lihat itu, kayak teror horor itu mulai datang sama aku. Setelah kejadian itu, pas pagi-pagi teman aku lewat di depan ruangan aku. Kan ruangan aku itu pintunya kaca gede yang kayak di Indomaret gitu kan. Otomatis kalau kita di luar lihat masuk, itu bakalan kelihatan dari luar kan. Nah, tepat di jam 6 lewat 14 menit, kan karyawan bagian packing itu kan habis sakit. Dia mau kasihkan aku surat sakitnya. Jadi dia mau ke ruangan aku, terus aku kan jam kerja aku jam 7, otomatis jam 6 lewat itu aku belum ada di kantor. Pas dia mau ke kantor, dia sempat bingung. Dia mikir, kan dia lihat aku di dalam kantor, tapi itu bukan aku. Pokoknya sosok itu wujudnya kayak aku. Wah, dia Nah, menyerupai dia kakak. terus si si teman aku ini bilang, "Loh," dia ngebatin sendiri kan, "Loh, tumben si Rani cepat masuk kantor, biasanya dia masuknya jam 7 atau setengah 8. Nah, tapi kan pintu itu kan terkunci, jadi dia nggak bisa masuk." Nah, dia sempat senyum ke arah sosok itu, dan katanya sosok itu juga senyum balik ke dia. Nah, Anjir. pas, pas itu teman aku sudah masuk ke ruangan packing, dia nanya sama teman aku yang namanya RP. Dia bilang, "Pi,
tumben ya Rani cepat masuk kerja, biasanya dia turun jam 7 lewat. Terus RP bilang, oh nggak mungkin dia masuk, biasanya dia di mes ini baru siap-siap. Terus bilang, ih tadi aku lihat dia di kantor pakai jilbab merah. Terus RP ini yang teman aku juga yang satu ini dia bilang, si Rani nggak punya jilbab merah, kamu pernah nggak lihat dia pakai jilbab merah? Sudah 2 tahun loh dia kerja di sini, dia nggak pernah pakai jilbab merah. Karena memang aku nggak punya jilbab merah. Ih, Nah, gila sih. pas aku turun kan, aku turun, aku sempat masuk ke ruangan packing, cek karyawan siapa yang masuk. Nah, si teman aku ini yang namanya Hasda yang lihat aku, dia bilang, Ran, tadi kamu di kantor ya jam 6 lewat 14? Enggak, aku ini baru turun langsung ke sini. Kantor aja belum aku buka. Ini aku masih pegang kunci ruangan aku. Terus dia bilang, lah, terus yang aku lihat tadi itu siapa? Langsung aku bilang, kamu jangan nakutin deh. Kamu serius? Aku takut ini masuk kantor. Terus dia bilang, iya serius. Terus dia bilang, kalau kamu udah percaya, coba kamu cek CCTV. Nah, aku panggilkan mereka, ya udah, ayo kita ke kantor, kita cek CCTV. Nah, pas di ruangan aku cek CCTV kan. Betul, teman aku ini memang jam 6.14 itu ada di depan ruangan aku, melihat ke arah ruangan aku sambil senyum juga. Nah, terus aku cek juga CCTV di ruangan aku itu. Dan CCTV di ruangan aku itu di jam yang sama mati. Sedangkan CCTV yang lain berfungsi. Lah, gila. Sekuat itu energi gaibnya ya. Gila sih. Lanjut. Anjir, digantung. Ah, sialan. Aku Kenapa? penasaran. Kok kayaknya dia masih kerja deh. Soalnya tadi kayak ada ngetik-ngetik gitu nggak sih? Hantunya itu kayaknya. Tapi ngeri, Cok. Hai. Nah, ya Allah. Ya, Kak. Langsung kacau hati ini. Lanjut, Kak. Nah, tadi sudah di CCTV kan? Ya, Kak, ya. Nah, terus di situ kan aku cek CCTV. Nah, di CCTV itu mati di ruangan aku, sedangkan CCTV yang lain itu berfungsi secara normal. Jadi di situ kayak aku sudah mulai punya firasat yang enggak enak, kok tiba-tiba CCTV di ruangan aku mati sendiri, sedangkan CCTV di lain itu berfungsi secara normal. Nah, di situ aku mulai takut kan, kayak sudah mulai ndak nyaman kerja, takut kayak dia neror aku lagi. Nah, aku ngomong sama bapak itu yang kayak paham yang begituan, yang kayak tahu bisa lihat gitu. Dia bilang, ndak apa-apa, dia cuman kayak iseng aja sama kamu. Aku bilang, iya, oke lah kalau memang dia cuma iseng, tapi setidaknya jangan ganggu aku terus. Nah, di situ bukan berakhir di situ saja. Pas beberapa malam lagi itu, habis maghrib, aku kan udah langsung pulang. Aku masuk, cek karyawan yang masuk shift 2. Nah, kami duduk di depan pintu. Aku ada 5 orang, 4 cewek, 1 cowok. Yang cowok ini orang dapur. Kami duduk, pas di situ tiba-tiba kalian tahu dari arah dapur itu ada cewek datang dengan kakinya ndak menyentuh lantai, rambutnya panjang. Ya, Kak, lihat. Nah, terus di situ aku kan nih 3 orang lihat, sedangkan temanku yang 2 orang ini ndak lihat. Nah, yang cowok ini langsung notice, dia bilang, ih itu siapa? Itu karyawan baru.
Terus temanku ini bilang, iya itu karyawan baru kak, kok dia nggak pakai jilbab masuk sini? Itu kan area catering, otomatis harus pakai jilbab atau harnet kan. Nah terus aku bilang, aku nggak pernah lihat orang itu, dan itu bukan karyawan baru. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu, karena kalau memang ada karyawan baru pasti aku tahu, karena kan aku bagian perekrutmen karyawan juga kan. Ya. Nah teman aku yang dua ini langsung liatin kami bertiga, yang RP sama si Hasida ini. Dia bilang, kalian lihat apa sih? Kami aja berdua nggak lihat apa-apa. Langsung aku bilang, loh Pi, kamu nggak lihat dia loh lewat di sampingmu barusan. Si RP ini bilang, ih kamu seriusan? Aku bilang, langsung aku bilang, iya aku serius, kami lo bertiga lihat, masa kamu ndak? Nah teman aku bilang, ih sumpah demi Allah aku ndak lihat. Nah ya udah, teman aku bilang, ya udah cek CCTV. Udah aku langsung buka CCTV di HP ku kan. Aku langsung buka, ya betul CCTV itu mati lagi di jam yang sama. Seperti itu guys, energinya. Iya makanya. Nah mulai dari situ, aku sudah kayak parnoan banget di situ, takut banget. Dan pernah juga malam itu ada karyawan yang tidak masuk satu karena dia sakit. Nah jadi karyawan yang masuk cuma 2, otomatis kurang karyawan. Jadi aku bilang sama karyawan ini, ya udah aku aja yang bantuin kalian nanti. Aku bantuin backup buat malam ini. Soalnya besok aku nggak masuk kerja juga. Biar sekalian aku begadang aja sampai pagi. Nah, jam 2 itu kan sudah selesai. Waktunya bersih-bersih ruangan kan. Kayak menyapu dan lain-lain. Aku bilang sama mereka, aku bagian menyapu aja ya. Kalian cuci piring aja. Nah, terus pas aku di ruangan itu sendiri, aku kan menyapu. Tiba-tiba aku ngebatin sendiri lagi. Ih, kok aku menyapu tengah malam? Kan aku langsung tiba-tiba ingat film yang Pamali menyapu tengah malam. Langsung aku itu kan, Pamali menyapu tengah malam. Dan kalian tahu, habis aku ngebatin ngomong gitu, langsung bawa melati ruangan itu. Kayak terpanggil gitu nggak sih ya? Langsung aku lari keluar. Terus teman aku bilang, kamu kenapa? Kok lari? Aku udah kasih tau mereka kan, karena aku takut kalau mereka itu takut juga kan. Jadi aku cuma bilang, kalian sudah selesai cuci piring? Mereka bilang sudah. Ya udah ayo kita pulang. Terus mereka bilang, ini kan baru jam 2 Ran, sedangkan kami itu pulangnya harusnya jam 4 kalau bukan jam 5 subuh. Aku bilang, enggak apa-apa, ayo aja pulang. Karena aku sudah takut. Jadi aku bilang, yaudah ayo kita pulang aja, biar aku nanti yang ngomong sama sip 1 kalau kalian pulang. Nah sudah kami pulang, dan pas besoknya itu kan pergantian shift, oper shift kan, jadi yang shift 1 ini masuknya di malam. Nah malamnya itu teman yang shift 1 ini, 1 orang itu pingsan malamnya di ruangan yang tempat aku menyapu. Dia itu kayak aku tanya sama orang yang dia temani kan, karena kan aku nggak tahu kalau malam itu dia pingsan. Paginya aku baru tahu pas dikasih tahu sama yang lain kan, bilangnya si ini pingsan tadi malam. Terus bilangnya dia ketakutan. Nah kebetulan orang yang aku bilang itu yang bisa lihat yang begituan kan, dia yang nolongin si cewek ini yang pingsan. Terus dia ngomong sama aku, sebenarnya tadi malam itu dia kayaknya shock karena dia lihat seseorang, karena pas aku nolongin dia ada sosok nenek-nenek di jendela itu lagi ngintip. Nenek dong. Nah makanya itu, tapi memang sih aku akui tempatku itu memang horor. Jadi kayak rahasia umum gitu nggak sih tempatnya ada hantu gitu? Iya tapi ya kan ada yang sebagian orang tidak percaya kan yang kayak begituan. Iya. Tapi astaga Nah gila ngapain sih ganggu-ganggu? iya,
Tapi lebih parah temanku tahu. Temanku ini orang Paribo. Kamu kenal Ziza nggak sih? Siapa? Ziza, dia orang Paribau, dekat rumahnya Tika. Iya, Aziza. Aziza. Enggak, kurus. Siapa Aziza? Eh, oh, Bu, Itu berarti malu. kamu enggak kenal soalnya. Sekarang dia stay di Malaysia sekarang, semenjak resign dari tempat Oh, aku. jauh banget. Dia itu dulu pernah juga lihat bulan puasa dia bangun sahur kan. Nah, Ya, kan aku cuman berdua puasa di tempat itu. Nah, aku ndak sahur karena aku lagi halangan. Jadi dia sahur sendiri, dia bangun jam 2, terus dia sahur di depan mes kami kan. Di depan mes kami itu ada meja. Nah, meja itu menghadap ke jendela mes. Otomatis kan kalau jendela bisa tuh dipakai cermin. Nah, dia lagi asik-asik makan, terus nggak sengaja dia lihat ke cermin, dan kalian tahu di cermin dia lihat sosok. sosok apa Kak? Dia lihat sosok hitam berdiri. Tapi lebih parahnya teman aku ini malah ngajakin dia makan. Dia bilang, aku sahur dulu ya, kamu mau ikut makan nggak? Anjir. Iya, Oh, paginya, paginya kan dia nyeritain aku. Langsung aku bilang, memang gila kamu. Kalau aku itu mungkin aku udah pingsan. Kamu malah nawarin dia makan. mungkin karena bulan puasa kali ya, jadi agak Iya, berani. jadi semenjak itu teman aku sudah tidak berani makan sendiri. Walaupun aku nggak, iya. Jadi semenjak itu walaupun aku nggak puasa, dia tetap bangunin aku buat temanin dia sahur. Dia ngajak makan tapi tetap takut. Iya, makanya aku bilang rada-rada gila memang temanku itu. Iya, tapi asli Ya, memang temanku itu horor. Panjang. Rantai panjang itu kan kalau kita masuk ke sana kan hutan. Iya, pernah juga aku duduk di tangga kan, nunggu teman aku naik ke mes, dia suruh aku duduk di tangga. Terus si Acil ini bilang, kamu ngapain di situ? Duduk Reni. Terus aku bilang, enggak Cil, aku lagi nungguin anu si Aziza, dia ke WC. Terus dia bilang, beraninya kamu duduk di situ loh. Dulu si Wanti pernah lihat pocong. Wih, langsung aku lari. banyak banget sosoknya. Asli, karena di situ memang ada rumahnya. Iya sih, Ini apalagi di takutnya. depan mata. Coba kalian ke sana, tapi aku sarankan jangan malam deh ke sana. Enggak usah. Hutan kan? Ini aku Masih sama, masih hutan. Aku aja kalau sudah malam nggak berani aku keluar. mending di dalam aja. Iya, tapi aku. Kamu berani banget pulang malam, padahal loh di jalanan itu banyak banget. Ah, oh, di situ loh horor banget. Ya kan siapa tahu ada sosok di depan kendaraan. Kalau saran aku jangan malam-malam deh, mending kalian siang ke sana, sore pulang. Takutnya ada yang Pernah, ikut. pernah
tengah malam ya aku pulang sama temen aku kan dari Tanjung. Tapi kami naik mobil. Iya. Nah, pas yang ada kan yang tanjakan gunung itu yang pertama kalau kita masuk rantau kalau mau masuk ada tanjakan kan? Nah, itu kan ada pohon besar tuh di situ. Nah, itu kan kalau kita dari bawah otomatis kalau lampu mobil itu kan otomatis kelihatan tuh yang paling atas. Nah, tiba-tiba teman aku ini, aku kan lagi asik cerita sama teman aku. Tiba-tiba dia langsung ngerem mendadak, langsung dia bilang, "Astagfirullah," gitu kan, langsung zikir. Nah, aku langsung diam, kayak aku notice sih sebenarnya karena udah feeling juga kan, karena tiba-tiba kayak merinding gitu, aku langsung tutup jendela mobil. Nah, terus pas sudah kami lewat di tanjakan gunung itu, aku tanyalah temanku ini, namanya Sandi. "San, kamu kenapa tiba-tiba diam tadi?" Dia bilang, "Kamu udah lihat anak kecil yang di pohon tadi duduk?" Enggak, aku enggak mau melihat ke sana memang, soalnya aku takut. Anak setan coy. Tuyul. Soalnya itu sosoknya nggak ngilang atau ngilang pas berhenti, Kak? Teman aku bilang dia duduk tapi sebentar doang dilihat teman aku karena teman aku langsung balap kan mobil. Makanya aku sempat kaget pas dia langsung tiba-tiba laju. Yalah, takutnya tiba-tiba nemplok di depan. Ya, Asli, lagi kalau induknya ya. makanya itu driver kami kan kalau catering kan kita kadang ngantar subuh kan. Nah, driver kami itu kalau subuh eh, spion yang di dalam mobil itu mana mereka hadapkan ke belakang takut karena pernah kejadian ada yang duduk di tengah mobil. Anjir. Iya, makanya merek itu kalau packing barang tidak pernah sudah dikosongkan tengahnya. Pokoknya full semua barang. Itu kalau ngantar barang sendirian aja atau Iya, sendiri. Karena kan mereka sistemnya rolling. Jadi ada yang istirahat, ada yang kerja. astaga, resikonya ya. Iya, resiko. Apalagi subuh-subuh jam 2. Iya sih, rawan-rawannya. Aku aja kalau mereka minta ditemani mana mau aku. Iya, Bukan mending aku takut begal atau apa, aku lebih takut setan. Iya, makanya. Tapi aku akui sih tempat aku itu memang horor karena awal aku masuk di situ hawanya memang beda. Dan ada sih, iya aku resign kemarin bulan 7 aku resign. syukurlah. Dan ada satu ruangan tahu yang dimana ruangan itu biasa ditempati mereka istirahat kan kayak driver gitu kan kalau pulang ngantar ngantuk tidur. Nah ruangan itu kalau posisi tidurnya itu salah ya digangguin. Posisi salah gimana maksudnya? Misalnya kan eh, kalau mereka itu tidurnya harusnya kayak menghadap kanan, nggak boleh hadap kiri. Kalau mereka hadap kiri pasti digangguin. Ah, ah, iya kan kemarin itu kan aku ada srek sama teman mes aku kan. Jadi aku tidurnya di kantor. Nah, pengawas aku bilang, "Ya udah kami buatkan kamar aja di ruangan yang itu." Langsung aku bilang, "Nggak usah Pak, makasih banget kalau di situ aku ditempatkan." Iyalah kacau. Tapi baik loh disuruh menghadap ke kanan. Kan itu emang harusnya hadap kanan kalau tidur. Mana hadap mana? Betul. Kan kita kadang balik sana balik sini kan.
Ya kan apalagi kalau ada yang kakinya ditarik gitu ya. Nah itu sudah yang pengawas aku, tapi Ya itu makanya sudah sudah. yang pengawas aku kakinya yang sampai ditarik, Ih, bukan ditarik eh, bukan ditarik sih, kayak semacam dia sentul-sentul gitu. oh, gila sih. Nggak jadi infoloker. Nggak usah masuk ke sana, lingkungannya toksik sumpah. Iya, Mm-mm, banget aku resign karena lingkungannya nggak cocok sama aku. cerita. Karyawannya oke, atasannya yang nggak oke, direkturnya. Direkturnya itu toksik sumpah. Barusan aku temuin orang yang kayak punya banyak lakuin yang kayak haus validasi. Oh, dia, Cewek, oh, dia itu cewek emang haus banyak. validasi banget. Dia sebenarnya atasan aku, makanya aku resign karena aku sudah nggak tahan. Bikin habis mood. Pokoknya itu kayak dia itu kayak dalam sehat. Dia itu kan bos aku kan, tapi dia itu nggak pernah stay di sana. Dia itu taunya jalan, ada uang masuk dari vendor jalan, pokoknya kayak taunya habiskan uang perusahaan gitu-gitu kan. Nah, iya namanya direktur ya terserah yang punya perusahaan, hak-hak karyawan nggak dikasih. Iya, THR ku aja sampai sekarang, orang lebaran kan bulan 3, aku risetnya bulan 7, nggak dikasih THR aku. Ih, gila. THR aku sama gaji aku, gaji terakhir aku di bulan 7 itu nggak dikasih. Makan karyawan. Memang kenapa karyawannya pada resign itu karena nggak tahan sama dia. Aku sebenarnya admin yang paling lama di sana. Aku kan hampir 2 tahun di sana. Dengan gangguan kayak gitu pun kakak tetap tahan. Iya, bayangkan sekelas catering yang harus hadapi 4 vendor, aku sendiri admin, semuanya aku yang handle. Jadi capeknya tuh. Terus aku masih disalah-salahkan sama atasanku ini, bilangnya kerjaanku ndak becus. Aku cuma pura-pura kerja. Gila, sumpah. Iya gila, pantesan gak ada yang Maksudku, masa dia ndak bisa mikir logika? Kalau aku pura-pura kerja, ndak mungkin perusahaan kamu itu jalan selama 2 tahun. asli. Padahal kan kamu yang dibutuhkan gitu loh. Iya, dia itu ndak pernah di perusahaan. Pokoknya dia tahu, apalagi kalau dia ada masalah sama teman-temannya kan, umurnya kan masih 29, Ya, masih muda lah. Apalagi kalau dia ada masalah sama teman-temannya di luar, sama suaminya, pokoknya dia lampiaskannya kayak karyawan. Tiba-tiba ngajak meeting, di meeting tiba-tiba dia marah-marah ndak jelas, tanpa alasan, tidak ada kesalahan orang, cari kesalahan orang. Pokoknya problematik aja. drama. Ih, Kalian mikir, bentar. Oke lanjut kak, lanjut, sorry. kalian mikir aja, biasanya itu kan perusahaan yang minjamkan karyawan kayak kasbon ke karyawan kan. Lah, ini kebalik. Kadang kalau catering itu sudah belum ada pencairan dari vendor, sedangkan kami butuh dana buat belanja kebutuhan catering, tabungan aku yang aku pakai buat talangin dulu. Oh, iya. Apa nggak beres? Kalau aku sih ogah ya, ngasih uang pribadi buat tempat kerja. Kalau aku. Tapi
Iya, makanya di mana-mana itu perusahaan yang kasbonkan karyawan, bukan karyawan yang kasbonkan perusahaan. Banyak ditilik kali itu uang. Undang bagaimana? Nggak habis, dia itu taunya jalan keliling ke Bali, ke Lombok, kemana kah yang buat dia nyaman, ya udah jalan tanpa mikirkan perusahaannya. Ya, mungkin ada sosok hantu di situ tuh karena energi negatif dari si direktur itu enggak sih? Dia kayak sifatnya geleng-geleng sama sifatnya. Iya, sumpah stres aku kerja di sana. Pokoknya aku resign itu karena juga aku kabur sih sebenarnya. Padahal nggak boleh ya kan ya? Iya, tapi masalahnya di sana nggak ada kontrak kerja juga sih. Jadi enak aja. Untung aja. Jadi pas aku kabur, perusahaan itu langsung kayak tersesat. Nggak ada adminnya. Pasti sibuk pergi buat loker-loker gitu. Iya, baru mereka dapat admin yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah, terus semenjak aku resign ini udah 2 kali mereka ganti admin karena nggak tahan sama kerjaannya yang banyak banget. Pasti sih. Aku aja yang kerjaan yang biasa pun langsung resign. Pas aku resign Jadi itu sekarang kamu adminnya kerja di sempat mana? cerita aku, apa? Jadi sekarang kamu kerja di mana? Ini masih aku nunggu panggilan aku sih di Marancang. Oh, oke lanjut Kak. Nah, pas aku resign itu kan adminnya itu sempat chat aku, mungkin dikasih nomor aku sama mantan atasan aku itu. Dia bilang chat dia supaya dia ngajarin kau. Dia chat aku, Mbak, boleh minta tolong ajarin aku ngerjakan invoice gimana ya? Enggak, aku balas chatnya langsung aku blokir nomornya. Kasihan sih, tapi ya gimana? Iya, terus Untuk vendor sudah pada tanggung chat jawab. aku kan, bilangnya, Mbak Rani, please bantuin admin barunya itu. Kami ini butuh invoice itu secepatnya. Ini sudah tanggal 8. Ini udah tanggal 8, invoice mereka belum ada di store sama sekali. Dulu kalau sama Mbak Rani tanggal 2 paling lambat invoice sudah ada di tangan kami. Aku bilang, aku udah resign Pak. Sekarang itu bukan urusanku lagi. Nggak ada sangkut pautnya sama aku. Betul, betul, Pokoknya betul. dari 3 vendor itu ganti-gantian telepon aku karena kan mereka butuh invoice cepat. Jadi aku nggak mau juga. Terus ada kan yang teman akrab aku di atas, dia bilang, Ran tolonglah bantuin admin baru kami. Langsung aku bilang, berani bayar berapa atasan kalian kalau aku ngerjakan invoice-nya? Anjay, betul. Bagus itu Aku responnya Kak. bukan aku sombong, tapi apa kayak udah muak banget. Bayangkan 2 tahun aku kasih dedikasi aku ke mereka, kayak udah aku jungkir balik bantuin ngurus perusahaannya yang kayak nggak ada yang mau bantuin mereka. Kayak bagaimana dibilang, mati-matian aku perjuangkan biar catering itu tetap jalan. Dulu kan catering itu sempat putus kontrak dari FAD yang latih. Nah, itu kan sudah dikirimkan surat pemutusan kontrak dari FAD. Aku terima. Bayangkan, aku yang pergi ngurus sendiri ke Sambakungan, ngomong sama masyarakat supaya catering itu tetap dipertahankan. Pas sudah didapatkan catering itu, mereka udah mulai mau buang aku. Langsung aku bilang kurang ajar memang orang-orang di sini. Zolim banget kok. Iya, kalian tahu Kak, aku sempat mau dipenjarakan sama mereka gara-gara aku nggak mau kerjakan invoice mereka. Bah, kocak. Untuk balik aja kalau sampai kejadian. Jadi dia bilang, dia nelpon aku, terus
Dia bilang kalau kamu tidak mau kerjakan data-data ini di bulan 7, kamu akan kami penjarakan. Tunggu ya jam 5 sore nanti polisi jemput kamu. Terus aku bilang, dia kan chat aku lewat nomor baru lagi karena semuanya sudah aku blokir. Ya, Nah di situ aku udah emosi, aku langsung balas, ya udah kalau kalian mau penjarakan aku, silahkan buatkan aku laporan, tunjukkan sama aku undang-undang mana, aturan mana yang menunjukkan mantan karyawan tidak mau mengerjakan data karyawan yang sudah resign tapi tidak mau mengerjakan data karyawan itu mendapatkan hukuman atau dapatkan penjara. Aku bilang gitu, ada aturannya, bawa di depan aku sekarang. mereka mikirnya kamu bodoh, Kak. Mereka lupa aku sarjana hukum, cowok. Anjay. Jadi Keren aku dah. berani jadi aku kakak aku sudah kasih tahu mereka sama kakak-kakak aku kan, aku bilang kalau mereka datang bawa polisi nuntut aku buatkan tuntutan balik mereka, pencemaran nama baik, hak-hak aku sebagai karyawan THR dan gaji tidak dikasih, aku lapor ke Disnaker, lihat siapa yang menang di sini, adakah bukti mereka dari tuntutan mereka itu, sedangkan aku punya bukti. Iya, 2 kali mereka telepon aku, ancam aku mau penjara. Tapi aku udah gubris. Aku cuma bilang, aku cuma minta satu, bawakan di depan aku undang-undang yang mengatur tentang karyawan yang sudah resign tidak mau mengerjakan data-data perusahaan. Itu enggak ada hak aku lagi. Itu bukan kewajiban aku lagi karena aku sudah resign. Kalau mereka nuntut aku resign secara dadakan, ya udah tunjukkan kontrak. Aku adakah tantangan kontrak sama mereka? Untung kamu pinter, Kak. Jadi aku bilang, mungkin mereka kiranya aku poros kali ya. Mana ada polos kerjanya ribet kayak gitu. Iya, bayangkan aja aku harus ngurus invoice perusahaan, urus LP kan mereka punya LP juga kan di FAD, ada 3 LP mereka sama LF. Nah semuanya aku yang ngurus itu. Kuat banget sih, Kak. Pokoknya kalau kerja di sana mental nomor 1. Pokoknya mental aku dihajar habis-habisan di sana. Iya, makan kemarin kan ada yang eksternalnya dari sana. Dia telepon aku, dia bujuk-bujuk aku kan. Dia ini kan eksternal baru. Dia bujuk aku, Mbak Rani ayo balik. Aku bakalan tetap di samping kamu. Aku yang jadi gardan terdepan kamu kalau mereka masih nuduh-nuduh kamu yang enggak. Langsung aku bilang, biar aku kalian gaji berapa, enggak bakalan aku injak lagi kaki aku di kantor itu. Bener-bener harga diri, Kak. Iya betul. Bayangkan, pertama aku dituduh korupsi, kedua aku dituduh bocorkan data perusahaan, ketiga aku dituduh berkhianat. Ya, aku makanya pas mereka tuduh aku korupsi, aku bilang, ya udah kita panggil semua vendor, kita meeting, kita cocokkan semua data invoice sama data-data pembayaran yang masuk. Masalahnya mereka itu tidak pernah buka file-file yang sudah aku print. Aku sudah buatkan format Excel berapa invoice, berapa yang masuk dan semuanya udah pas, berapa uang tagihan ke vendor dan yang dibayarkan vendor sudah sesuai. Lah, aku korupsinya lo jalur mana? Pin ATM perusahaan aku nggak tahu, bukan aku yang pegang, dia yang pegang sendiri. Bisa aja dia yang pakai nggak sih, terus malah nyalain kakak. Iya, dia yang pakai sendiri buat poya-poya. Jadi pas mereka nuduh aku korupsi kan, aku bilang, ya udah, ayo kita ke ATM, kita print rekening korannya ATM aku. Adakah uang seper pun masuk dari vendor? Aku bilang gitu, karena aku udah terima dituduh gitu kan. Ya walaupun kita semiskin-miskinnya kita itu mencuri itu, ya Allah, nauzubillah zalik, jangan sampai.
Bener kak, asli. Ih, sakit banget itu dituduh mencuri cuy. Wah, gila. Iya, aku sampai menangis gitu. Karena aku nggak terima kayak mereka nuduh aku kerja nggak becus. Oke lah, nggak apa-apa, terserah. Tapi kalian nuduh aku korupsi itu udah kelewatan batas. Bener, itu harga diri. Kayak gila. Iya. Mereka kan lebih kejam. Aku kan Kalau di tempat ngomong kerja sama sekarang pendok- udah aman kak. apa? Aduh, mic-ku bocor ya, sorry. Aku kan sempat ngomong sama vendor, aku ceritain ke mereka kalau aku dituduh korupsi. Nah, vendor ini bilang, ya udah Mbak, suruh aja mereka kita kumpul, terus kami kasih tahu kalau kamu tuh main poi sama tagihan udah benar ya, tagihan yang kamu tagihkan ke kami sudah sesuai sama pembayaran. Karena kan mereka itu masih mengharapkan aku kembali ke sana karena admin yang baru ini tidak tahu apa-apa. Nah, vendor juga pusing kalau adminnya tidak tahu apa-apa. Tapi aku sudah tidak mau balik, sampai sekarang aku tidak mau balik pun. Seharusnya Iya, aku tidak tahu mereka itu punya masalah apa sama aku. Tapi aku sudah kayak ikhlas, biarkan penciptaku yang balas. Biarkan aja. Tuhan itu, menurut aku Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. mereka udah dapat balasannya sih itu pasti. Sudah, aku kan selalu pantau itu dari teman aku yang kerja di atas. Aku selalu cari informasi. Pertama, harga catering mereka tiba-tiba anjlok, diturunkan sama vendor jadi 18.000. Orderan mereka sekarang turun drastis. Banyak karyawan yang resign. Pasti karena nggak digaji. Dan sempat sih vendor aku chat aku bilang, Ran, doa kamu dijabah. Iya sih, kalian percaya nggak sih Al-Jabbar itu doa itu yang tidak pernah ditolak, bahkan doa seorang ibu pun tidak bisa melawan Al-Jabbar itu. Apalagi kamu kan dizalimi kak. Iya, sumpah seumur hidup aku barusan aku eh, mengamalkan Al-Jabbar itu, dan aku bawa di sholat tahajud aku ngomong la ilaha illallah entah subhanak ini min kuntum zalimin. Aku ikhlas disakiti sama mereka, tapi aku kembali ke rasa sakit ini. Aku sampai berdoa gitu. Kalian tahu kan Al-Jabbar itu doa yang tidak pernah bisa tertolak. Jangan sampai manusia itu mengamalkan Al-Jabbar itu buat kita. Amit ya, kita kan begitu. Amit-amit ya Allah. Aku sampai mengamalkan karena aku baca, kan aku cari tahu semua konteks pengamalan Al-Jabbar itu, sebut namanya dia, ya udah aku bilang mohon maaf kalau aku harus nyebut nama kamu di Al-Jabbarku. Saking sakit hatinya. Iya, keras banget cuy dunia kerjanya. Iya, teman aku resign, admin sebelumnya aku tanya kan, aku curhat ke mereka, dia bilang, itulah deh aku resign dari sana karena aku pernah di posisi kamu. Banyak banget korbannya. Iya. Emang perusahaan gila anjir. Emosi aku. Kok bisa sih ada orang begitu ya? Jahat Makanya dia banget. itu kayak drama queen banget. Kamu yang lingkungan kerjanya kayak gitu aja bisa tahan ya. Bentar. Dan terjadi. Hahaha. Iya betul. Kemarin kan ada
yang terkenaku dari sana, keluarganya dia sih. Dia bilang, kamu minta maaf aja. Katanya kalau kamu minta maaf, kamu dipekerjakan kembali. Aku langsung bilang, aku ndak mau. Aku cuma kehilangan pekerjaan aku, bukan rezeki aku yang hilang. Betul-betul, rezeki bisa dari mana aja. Iya, masa Dia kita yang dituduh dan kita yang minta maaf. ayo siapa yang mau ngomong? Aku mau ambil air dulu. Belum, ini aku masih nunggu panggilan aku ini. Masih sementara diuruskan juga. Ya, semoga secepatnya lah aku dapat panggilan. Bener-bener. Aku yang ada ayam aja tetap keluar. Kayak kita ini mau cari kerjaan yang kayak bisa buat kita tenang, walaupun menurutku ya, walaupun kerjaannya itu berat, tapi kalau lingkungannya enak, bakalan enak kita jalanin pekerjaan itu. Betul, Kak. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Dari orang kalau dia tahan atau tidaknya. Ya, ini aku baru 4 hari kerja udah berhenti. Kenapa bisa kan kerja di mana? Ada di Tanjung, Kak. Oh malah. Kenapa kamu resign? Ceritain, tak, aku lagi makan. Ceritain aja nggak apa-apa, belepotan gitu. Intinya ada permasalahannya. Ya, Nah, kenapa? Jadi iya sih, kalau posisinya gitu udah capek,
salah alamat terus ditanya kenapa, pasti kayak tiba-tiba langsung nangis. Ya, iya jujur kalau kita tuh kayak lagi capek, stres, kayak tiba-tiba nangis, terus datang orang nanya, dia baru tanya, tanya satu kata kenapa, pasti langsung banjir air mata. Iya, sedih banget lagi. Padahal lingkungan bagus kok, bosnya juga baik, selalu dikasih semangat semangat. Tapi ya itu akunya aja yang terlalu overthinking juga, mentalku nggak aman. Masalah kecil jadi masalah besar karena aku tumpuk-tumpuk. Iya betul, sekarang dunia kerja itu kayak pokoknya mental nomor satu, tapi jujur kenapa sih orang-orang itu pada suka banget hancurin mental orang, padahal mental itu kalau udah hancur bahaya banget. Iya, apa susahnya baik-baik aja gitu ya kan, baik ke orang. Iya betul. Betul-betul, ada orang yang jatuhin motorku di parkiran aja aku nggak peduli kan jir, karena malas cari masalah, biarkan aja dia berdiri kan itu motorku, aku pura-pura nggak lihat. Malas aku bermasalah walaupun Itu motorku ada kayak banyak. dunia kerja sekarang rada-rada aneh semua. Semoga kita nggak ketemu orang-orang yang Iya, sudah capek aku ketemu sama orang-orang toksik. Aku dulu sempet juga berantem sama teman kerjaku. Aku capek negur dia, dia nggak mau pernah mau ditegur. Ya udah, aku capek kok sama bisa dia. Dia itu kan bagian bagian packing kan. Nah, dia itu kerjanya asal-asalan. Pokoknya dia itu asal packing aja, sudah selesai dia tinggal tuh kotakan. Otomatis kalau asal packing gitu pasti dikomplain sama vendor, kenapa begini proses packingannya, di packing asal-asalan. Nah, aku habis ditelepon gitu, aku langsung datangi tuh bagian packing. Awalnya aku nanya baik-baik kan, aku bilang kenapa kalian packingnya begitu, coba kalau kalian kerja itu kerjanya diperhatikan bagus-bagus, jangan kerjanya sembrono. Aku ngomongnya gitu kan karena aku tahu, aku sudah tahu sifat anak ini keras kepala, emosian gitu kan, kayak baperan juga. Jadi aku ngomongnya ya. baik-baik, aku bilang coba kalau kerja itu kerjanya diperhatikan bagus-bagus, jangan asal kerja doang, asal selesai. Ini makanan itu sangat sensitif sama orang-orang, siapapun itu. Kalau soal makanan itu pasti sensitif banget. Nah, kalian tahu Itu respon dia apa? Langsung dia bilang gini, nye 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 nye, weh, aku nggak naik darah. kurang ajar, bawahan loh, kayak maksudnya hormatilah atasanmu itu walaupun atasanmu asik. Terus aku kayak tiba-tiba langsung naik darah, aku langsung bilang, maksud kamu apa ngomong gitu? Aku sudah ninggikan juga ya nada bicara aku, karena aku sudah kayak emosi, posisinya akhir bulan capek, aku juga harus buat laporan ini itu, banyak kerjaan aku kalau akhir bulan, jadi aku langsung ninggikan suaraku. Maksud kamu apa ngomong gitu? Aku negur kau karena kau salah, aku nggak mungkin negur kalian kalau kalian nggak punya salah. Coba kalau kerja itu diperhatikan, jangan asal kerja doang, taunya kerja pulang. Terus dia bilang, mau berantem kan mbak? Ayo berantem sini kalau mau. Langsung aku bilang. Hah, gilanya. Emang dunia kerja gitu. Terus di situ aku langsung bilang, ih dasar stres, dasar cewek gila baperan jadi cewek. Aku udah nahan sabar. Masalahnya udah 1 minggu lebih kerjanya begitu, nggak ada perubahan. Sedangkan dia sudah 1 tahun kerja di sana, masa belum
bisa packing gitu. Dia sebenarnya sudah bisa, cuman kayak dia lagi jengkel aja sama aku. Jadi dia kayak mau carikan aku masalah biar aku kena marah dari vendor kan, karena dia ada masalah pribadi sama aku. Nah, Iya nggak maksudku gini, proporsional. kalau kamu ada masalah pribadi profesional, jangan kamu lampiaskan ke kerjaan. Sekarang kamu juga yang kena nanti. Betul. Nah, jadi aku kan orangnya kalau marah sama orang, berantem sama orang, pasti air mataku yang duluan. Ya, Jadi kamu kalau marah caranya gemeter ya Kak? Gemeter gitu. sama banget Iya, sama. Pasti suara kayak tiba-tiba langsung hilang kan, kayak nggak bisa keluar. Jadi di situ kayak aku nangis sambil teriakin dia kan. Untung di situ atasan aku nggak ada. Kalau ada, habis anak itu langsung dipecat dia itu hari Seninnya dia ada. Nah, aku teriakkan sama dia, kamu punya masalah apa sih sama aku? Sampai kamu giniin aku, kok tiba-tiba diamin aku, tiba-tiba marah-marah sama aku, kamu naik mes, kamu banting pintu, aku lagi tidur, kau banting pintu. Aku nggak tahu salah aku apa. Kalau kamu ada masalah pribadi, profesional, jangan aku bawa ke kerjaanmu. Terus dia bilang, aku capek mbak, aku capek. Langsung aku bilang, kalau kamu capek dosa kerja, pulang sana. Aku gitu kan. Terus dia masih ngajak Izin aku dulu berantem. Kak. Terus dia ngajak aku berantem kan. Dia sudah mau maju tuh, langsung aku bilang, kalau anak ini sampai maju sebentar, udah baku hantam aja kita di sini. Aku juga udah capek sebenarnya ini, jadi aku pengen lampiaskan amarahku ini. Dia maju Terus nggak? kan sendiri, padahal aku sudah nungguin itu di depan pintu. Terus aku bilang, udah capek. Langsung aku bilang, ya udah mengalah yang waras, karena aku orangnya waras, jadi aku mengalah aja. Terus aku sempat bilang sama dia, kamu salah orang cari masalah. Kalau bukan aku yang resign hari ini, kamu yang dipecat. Aku ngomong gitu kan sama dia. Terus aku masuk kantor, aku nangis jadi-jadinya. Terus di situ kan sudah ada teman aku satu, keponakan yang punya perusahaan itu kan. Dia itu kayak menggantikan dia sebagai asisten pribadi dia di situ kan. Iya. Nah, aku nangis sama dia, terus dia ngomong, kamu kenapa? Aku ceritain lah ke dia. Terus aku bilang, kalau kamu udah percaya, kamu cek CCTV ada rekamannya. Nah, aku bilang, aku mau resign sekarang, aku capek. Aku bukan gila hormat, haus pada sih, aku cuma minta satu aja, mereka ngehargain aku sebagai admin mereka, soalnya bukan mereka yang diteror sama vendor kalau ada komplainan, aku yang kena. Nah, terus teman aku ini bilang, kalau dia dipecat kamu bertahan kan? Terus aku bilang iya. Tapi di situ aku kasihan juga sama dia, soalnya dia enggak punya keluarga di sini, dia anak perantau, dia dari Palu kan. Ya Allah. Baru dia cuma tinggal di mes. Jadi aku mikir-mikir, ya udahlah, enggak usah perpanjang aja ini masalah. Kasihan juga dia. Masalahnya aku yang masukkan dia kemarin di tempat kerja itu. Anjir lah. Gak bisa berkata-kata tuh. Asli, aku aja kebanyakan minta maaf loh di tempat kerja. Aku berhenti juga karena ngerasa bersalah ke bosku, karena apa ya, kayak banyak betul sudah kesalahan yang kubuat. Jadinya aku berhenti aja, takut beberapa pelanggannya kabur karena kesalahanku. Takut betul bikin orang susah. Iya, kadang kita juga mikir gitu. Tapi dia ini kayak enggak ada masalah, kayak tampak
tambah angin, tiba-tiba dia marah, dia main aku, dan usut punya usut aku cari tahu kan sama teman aku bilang, kenapa sih si itu marah sama aku? Dia bilang dia cemburu sama kamu gara-gara pacar dia sering ke kantor. Lah, maksudku aku udah punya hubungan apa-apa sama pacar dia, kan pacar dia ini koki di sana. Nah otomatis admin sama koki pasti kan ada hubungan dia kayak urusan kerja setiap hari kan, kayak entah itu bahas masalah bahan-bahan masakan kah, orderan atau menu, pasti kan harus diskusi sama koki kan. Iya Kak. Dan koki itu kalau buat menu harus persetujuan sama aku juga, aku harus cross check juga menu yang mereka buat. Nah dia ternyata cemburu sama aku, tapi masalahnya gini loh, dia bukan pacaran lagi, sudah mantan sih lebih tepatnya, karena si cewek ini selingkuh sama driver di tempat kerjaku itu. Dia selingkuh sama Ya Allah. lah. Wah. Iya dia selingkuh, jadi kayak koki ini kayak udah nggak pedulikan dia lagi. Nah kebetulan driver yang ditemani selingkuh ini kami masukkan dia ke tambang, karena posisinya di tambang itu ada slot yang kosong bawa LP kan. Jadi aku bilang lah sama cowok ini, kamu mau kah masuk tambang, daripada kamu di catering aja gajinya kecil, mending kamu di tambang gajinya lebih banyak. Nah si cowok ini mau. Nah di situ cewek ini kan nggak sanggup kalau nggak ketemu sama ini cowok, kan otomatis cowok itu udah tinggal di catering lagi, dia tinggal sudah di rumah kakaknya, jadi dia jarang ketemu kan. Nah jadi dia itu kayak seolah-olah suka kembali nih sama si koki ini. Oh, dia cari pelampiasan gitu ya. Iya, jadi dia kayak mau akrab lagi sama si koki ini. Dan tahu kalian umur koki itu berapa? 40 lebih. Hah? Sedangkan si cewek ini seumuran sama aku 25. Astagfirullah. Kan kokinya belum menikah. Seumuran mama aku Kak. Iya, jadi aku bilang kan sama dia, kalau kamu marah sama aku, kamu cemburu karena si dia ini sering ke kantor. Lah, aku lo ndak ada perasaan sama dia, ngapain aku suka sama orang yang sudah tua? Pacar aku lo lebih ganteng, aku puji-puji pacar aku kan, pacar aku lo lebih ganteng, lebih bagus kerjaannya, bukan aku rendahin pekerjaan koki ini ya. Pacar aku lebih mapan orangnya, pekerjaannya udah bagus, gajinya lebih besar dari koki ini. Ngapain kamu cemburu sama aku? Lagi pula kenapa kamu cemburu sama aku sedangkan si koki in si koki ini bukan tipe aku, dia tuh udah tua, bukan, maksudku iya umur loh beda 20 tahun. Terus aku bilang, masalahnya kenapa kamu cemburu sama aku sedangkan kamu sama dia sudah tidak punya hubungan apa-apa, gara-gara kamu selingkuhin dia. Nah terus ternyata dia cemburu gara-gara koki ini ngasihkan aku coklat sama jajanan yang lain kan. Nah ini Acil ini suka ngomporin si cewek ini. Dia bilang, ih sekarang kan nama koki ini namanya Pak Rusdi. Dia bilang, ih sekarang Pak Rusdi lagi dekat sama Rani ini, Rani kasih aku coklat, katanya dia dikasih coklat sama Pak Rusdi, tapi Rani nggak suka coklat jadi dikasihnya ke aku. Nah si cewek ini tiba-tiba ngomong, Pak Rusdi sama Rani sekarang dekat ya. Nah mulai dari situ dia diamin aku. Maksudku siapa sih yang mau sama om-om gitu? Nah bukan tipeku juga. Asli. Lagian kamu tahu aku udah punya pacar. Udah dewasa tapi pikirannya gitu kocak. Iya, ternyata
si Acil ini sama teman kerjanya itu pernah ngomporin dia bilang kan sebelum si cewek ini masuk si Koki ini sempat dulu deketin aku tapi aku nggak pernah gue bersedia soalnya pikiran aku gini jauh banget umur kita aku baru 25 kamu sudah 40 lebih beda 20 tahun kamu itu bapak aku. Anjir. Nah, dia dulu deketin aku, pokoknya dulu dia selalu kayak bantuin aku nyusun barang, kayak perhatikan barang-barang. Kalau barang-barang aku datang dari pasar, kadang dia nyusun, kadang aku mau nyusun barang aku, sudah selesai dia susun. Tapi masalahnya aku nggak notice kalau dia itu suka sama aku, lagian aku nggak kepikiran kalau aku suka sama orang kayak udah tua banget dari aku. Nah makanya si cewek ini cemburu banget sama aku. Ya Allah, aku bilang kalau gara-gara Pak Rusdi kamu marah sama aku, kamu ambil makasih, biarpun kau kasih aku secara gratis aku nggak mau. Itulah orang mah cari yang nggak apa-apa ganteng, yang penting kaya, masih muda juga, bukan yang tua bangka. Sorry Pak Rusdi. Iya betul. Jadi aku bilang sama teman aku, kasih tahu lah sama temanmu itu, si Rani itu nggak mungkin mau sama Pak Rusdi itu. Bilang temanku, enggak apa-apa aku suka komporin dia karena aku nggak suka juga sama dia. Kadang dia min kita tanpa sebab. Ya udah ngomporin aja. Aku bilang, kalian memang carikan aku masalah. Memang kurang ajar juga mereka ini ya. Iya, astaga. Pokoknya mereka ngomporin, dia bilang, Pak Rusdi juga ngasih ke Rani uang 200.000 gara-gara Rani bilang pengen makan durian. Iya memang si Pak Rusdi ini ngasih aku uang 200.000 karena kan aku bercandain dia di kantor pas dia masuk. Aku bilang, Pak, apa yang makan durian? Traktir dulu habis gajian. Tiba-tiba dia ke dapur, balik-balik, masuk kantor, dia bawa uang 200.000 dia kasih aku. Dia bilang, nih beli durian kalau kamu mau. Ya udah aku ambil lah. Ya rezeki mah nggak boleh ditolak. Iya, jadi ya udah aku traktir lah teman-teman aku yang di catering, ayo kita pergi, kan durian murah kan pada saat itu, durian harga 10 ribuan. Hah, Nah murahnya? lagi musim kan, pas di situ Oh, iya, kalau musim durian di Tanjung kan murah banget, 10 ribuan. iya. Jadi ya udah aku bilangin anak-anak di catering, kalian mau durian nggak? Kalau mau aku turun Tanjung nih belikan kalian. Ya udah aku traktir lah mereka. Tapi si cewek ini nggak mau makan itu durian karena dia marah kan. Aku bilang ini kalau kamu nggak mau makan bukan aku yang rugi. Itulah Asli. capek aku. Gong banget anjay ceritanya. Unik-unik. Makasih loh Kak ceritanya, sumpah. Iya, soalnya kayak pengen cerita aja, kayak mau cari teman buat cerita ini. Gabut juga kan di rumah. Oh, kirain lagi di tempat kerja Kak. Enggak, aku ini masih nganggur ini, jadi pengangguran sejati. Nggak apa-apa, istirahat ya kan. Iya, mau refresh otak dulu. Udah capek banget 2 tahun kerja di depan komputer. Hmm. Kalau aku 2 tahun nganggur. Semangat-semangat, pasti ada aja jalannya. Kenapa kalian tidak coba masukkan lamaran kalian di catering yang di Gunta? Ih susah masuknya Kak. Sebenarnya catering itu pernah ada panggilan aku di sana. Terus kenapa nggak masuk? Aku masih di tempat kerjaku di situ, gajinya sama. Oh, Terus di situ aku masih adem ayem kan, belum ada masalah apa-apa, jadi aku tolak. Di situ teman aku yang masukkan aku dulu di sana. ya Allah sayang, tapi emang rezekinya gitu ya. Mm-mm. Ini mau coba-coba lagi aku masukkan ke sana lewat jalur temanku. Keluarga aku juga ada yang di situ. Iya lumayan loh gajinya di sana. Tempat kerjanya Putri itu tak? Putri sama Rimlan kayaknya kerja di situ. Kenapa kalian nggak coba-coba minta loker sama mereka? Tinggi loh gajinya di situ.
Dia Oh kelihatan. alah. Dia di Samarinda kuliahnya. Aduh, sakitnya. Oh, cerita tak kasih tahu. Berterima kasih dulu ke kakaknya telah menemani tugas-tugasmu. Ini apa? Pantas kayak aku dengar suara orang mengetik. Kan udah expect juga sih kalau itu tugas kamu. Oh alah, iya sih, tapi Roblox ini membantu sih kalau begitu. Iya sih. Iya, pokoknya harus semangat. Di depan lebih kita nggak tahu badainya bagaimana lagi di depan. Ada? Suaraku ada nggak tadi? Ah, serius? Dari tadi aku bicara. Enggak, anu bah, mic-nya emang kadang error di HP ku nih. Kadang bocor juga mic-ku. Oke. Aku aku izin keluar ya. Iya, sama ini aku mau tidur juga udah ngantuk. BTW makasih ya udah dengerin cerita aku. Makasih juga Kak udah cerita. Oke. Senang bertemu kakaknya di Roblox. Aku pamit ya, bye-bye. Bye bye, aku juga mau keluar ya. Makasih.